Sebelum kita lanjut ke videonya, jangan lupa klik tombol subscribe dan nyalakan loncengnya agar tidak ketinggalan info terbaru dari kami. Sekali manggung bisa hasilkan 300 juta. Karakter asli Lesti Kejora dibongkar, sosok ini ada apa? Lesti Kejora, bicara sosok yang satu ini sangat menarik untuk disimak. Belakangan nama Lesti Kejora menjadi sorotan publik tanah air soal kedekatannya dengan bintang sinetron Rizky Bilar. Lesti Kejora menjadi juara ajang pencarian bakat The Academy musim pertama dan namanya semakin naik daun sebagai penyanyi dangdut. Ia dikenal memiliki cengkok vokal yang khas dan suara yang menggelegar dalam setiap penampilannya. Karena itu, tidak heran kalau ia banyak diundang ke acara pernikahan para pengusaha tajir. Lesti kini telah mulai menikmati hasil jerih payahnya dan baru saja bangun rumah di Cianjur. Bahkan, ia juga diketahui membangun rumah di kawasan Tangerang. Baru-baru ini, Lesti sempat memperlihatkan rumahnya yang terdiri dari 2 lantai tersebut. Lesti mengaku bersyukur bisa membeli rumah tersebut. Apalagi, ia juga bisa membeli mobil untuk ayahnya. Menurut sumber, penghasilan Lesti sekali manggung bisa sampai 300 juta. Dikutip dari weekend.id, psikolog Lita Gading mengungkapkan karakter Lesti Kejora menurut ilmu yang selama ini ia pelajari. Hal itu diungkapkan Lita Gading melalui kanal YouTube KH Infotainment yang tayang pada Kamis 11 September 2020. Mulanya, Lita Gading menyinggung soal ketenaran Lesti Kejora saat ini. Lesti Kejora saat ini dia sedang digandrungi anak muda, baik anak muda atau orang tua. Saya termasuk yang fans, ujar Lita. Dia menilai Lesti adalah sosok yang baik, namun ada sifat Lesti yang harus membuatnya lebih berhati-hati. Dia termasuk anak yang lugu, anak yang patuh terhadap orang tua. Anak yang muda, hati-hati mudah terpengaruh oleh orang lain karena dia tidak enakan terhadap orang-orang, jelas Lita. Menurut Lita, rasa tidak enakan bisa berdampak buruk jika diterapkan kepada orang yang diam-diam menjatuhkan Lesti. Sehingga ia meminta agar Lesti untuk berhati-hati. Apalagi sama orang yang dikenal, ia lebih banyak nggak enaknya. Nah, ini yang mengakibatkan orang-orang yang sentimen itu mau menjatuhkan dia. Hati-hati orang dengan yang seperti itu. Karakter Lesti yang mudah terpengaruh karena nggak enak kemana ke orang yang bisa positif, bisa negatif, ujar dia. Selain meminta Lesti berhati-hati, Lita juga meminta agar orang tua penyanyi asal Cirebon itu mau terus mendampingi sang anak. Apalagi Lesti saat ini di usia yang rawan. Saya harap orang tuanya bisa mendampingi karena di usia 21 tahun yang saya tahu. 21 tahun memang usia yang memang rawan dan sedang dalam masa transisi. Peralihan dari remaja akhir ke dewasa awal, ungkapnya. Lutfi Agizal tak terima diputuskan sepihak anak Iis Dahlia, minta maaf ke keluarga Salsabila. Kisru kata anjay berdampak pada kisah cinta Lutfi Agizal dan Salsabila Juwita. Berbeda dari pengakuan anak Iis Dahlia, Lutfi Agizal justru bersikeras jika keduanya belum putus hubungan. Bahkan, Lutfi Agizal pun mengungkap permintaan maafnya pada keluarga Iis Dahlia yang terseret karena ulahnya. Lutfi Agizal masih belum bisa menerima bahwa dirinya diputuskan sepihak oleh putri Iis Dahlia, Salsabila Juwita. Seperti diketahui, kekisruhan kata anjay yang disulut Lutfi Agizal membuat nama keluarga Iis Dahlia ikut terseret. Imbasnya, Lutfi Agizal diputuskan oleh kekasihnya, Salsabila Juwita, setelah 4 tahun berpacaran. Hal itu tentu pukulan tersendiri bagi Lutfi Agizal akibat polemik anjay yang sempat begitu viral. Melalui tayangan di kanal YouTube KH Infotainment, Minggu 13 September 2020, Lutfi Agizal awalnya disinggung mengenai Salsa yang kini digosipkan kembali dekat dengan Ridho DA. Pesinetron 25 tahun itu membantah hal tersebut lantaran Ridho DA memang sudah dekat dengan keluarga Iis Dahlia. Apalagi Ridho DA juga sudah pernah menjadi pacar Salsa. Namun, bila kabar kedekatan Salsa dan Ridho terjalin kembali, Lutfi menyadari dan hanya bisa pasrah. Setahu saya Rizky Ridho itu anak angkatnya Mama Iis. Memang belum saya menjalin hubungan dengan Salsa, memang mantannya adalah Ridho, tutur Lutfi. Tapi saya melihat mereka sudah dianggap sebagai anak angkatnya dan kita nggak tahu sih mas, jodoh itu kan rahasia ilahi, imbuhnya.
Tampak sedih, Lutfi Agizal mengaku sampai saat ini belum menyambangi rumah keluarga Iis Dahlia untuk meminta klarifikasi langsung. Hal itu tak lain karena isu Anjay masih santer dibicarakan. Lutfi tak mau kehadirannya menemui keluarga Iis Dahlia kembali ramai, lantaran perhatian publik soal kata Anjay masih begitu tinggi. Untuk saat ini belum ke rumahnya karena atensinya masih sangat gede. Karena tujuan saya bukan untuk mendapatkan atensi-atensi yang seperti itu, terutama untuk pasangan saya, ucap Lutfi. Karena bagi saya pasangan itu adalah privasi antara hati ke hati, lanjutnya. Selama 4 tahun lebih saya tak banyak mengumbar mengenai privasi perjalanan saya, jelasnya. Ketika disinggung soal bagaimana Salsa memutuskannya secara sepihak, Lutfi masih belum ingin bicara. Meski telah diputus dan ikut di report Instagramnya, Lutfi mengaku masih menganggap belum putus dari Salsa. Ia pun meminta semua pihak untuk tidak lagi membesarkan masalah yang sedang dihadapinya. Saya no comment, saya sudah bilang kalau saya masih ada hati dan masih menganggap ini nggak putus kalau saya pribadi, ucap Lutfi. Tapi saya harus menghargai keputusan itu. Saya tidak mau ini menjadi lebih besar lagi. Saya mohon bantu untuk masalah hati saya, please, tuntasnya. Kabar kehamilan Dinda Hau istri Rembayang, Dinda sebut bersyukur. Cuman lebih ke ikhtiar aja sih, pokoknya minta doa dari teman-teman semua, ibunya. Senada dengan Rembayang, Dinda Hau mengatakan tidak memaksakan untuk bisa segera mendapatkan apa yang diinginkan. Dirinya tetap akan bersyukur kapanpun diberikannya, baik dalam waktu dekat maupun suatu saat nanti. Ya, soal kabar sudah mendapatkan buah hati akhirnya dijelaskan pasangan suami istri Rembayang dan Dinda Hau. Keduanya pasangan berbahagia, terlebih Rembayang dan Dinda Hau baru saja menjalani liburan di Labuan Bajo, Nusa Tenggara Timur atau NTT. Ya, Rembayang dan Dinda Hau kompak memilih menyerahkan semuanya kepada sang pencipta dan pembuat keputusan, yakni Allah Subhanahu wa Ta'ala. Nah, hal itu diungkapkan dalam tayangan YouTube Inten Investigasi. Rembayang mengakui bahwa dirinya bersama sang istri tidak menjalani program-program untuk mempercepat kehamilan.